Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kurikulum yang digunakan di Indonesia. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum merupakan suatu perencanaan yang digunakan sebagai pedoman pada proses belajar mengajar. Di Indonesia, pernah terjadi beberapa kali perubahan kurikulum, yakni pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 2004, 2006, 2013, dan kurikulum yang baru saja diterapkan pada tahun 2023 ini. Berbagai perubahan kurikulum tersebut sebenarnya bertujuan untuk menyempurnakan kurikulum yang sebelumnya, serta disesuaikan oleh adanya perkembangan zaman sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Akan tetapi, adanya perubahan kurikulum tersebut terkadang membuat siswa menjadi kaget karena belum dapat beradaptasi dengan penerapan kurikulum yang baru. Sebagai contohnya nih, pada saat saya melakukan wajib belajar selama 12 tahun, saya mendapatkan dua kurikulum yang berbeda. Saya masuk SD pada tahun 2019. Saat itu saya menggunakan kurikulum 2006 atau KTSP, yang mana pada penerapannya itu siswa cenderung disuapi oleh guru dengan diberikan materi yang disampaikan dengan metode ceramah. Setelah itu, siswa mengerjakan soal seperti apa yang pernah dijelaskan oleh guru. Lalu, saat memasuki sekolah menengah, baik menengah pertama maupun menengah atas, saya berganti menggunakan kurikulum 2013, yang mana pada penerapannya itu, siswa tidak hanya disuapi materi, akan tetapi siswa juga dituntut untuk lebih aktif dan berpikir kritis dengan mencari tahu isi dalam materi pelajaran tersebut. Hal tersebut membuat saya dan beberapa teman saya itu merasa culture shock pada masa transisi dari kurikulum 2006 ke 2013. Nah, pada tahun ini baru saja diterapkan kurikulum terbaru, yakni kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar ini dia mengajak siswa dan juga guru untuk lebih kreatif dan inovatif. Ya, walaupun pada penerapannya kurikulum tersebut belum diterapkan di semua sekolah, hanya beberapa sekolah saja yang baru menerapkan kurikulum tersebut. Nah, mari kita ulas lebih dalam bagaimana penerapannya, lalu apa saja yang membedakan dengan kurikulum 2013 ataupun kurikulum sebelumnya, dan bagaimana dampak dari penerapan kurikulum tersebut. Mari bersama-sama kita ulas lebih dalam lagi. Nah, kita akan membahas mengenai apa itu konsep dan perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan suatu konsep yang ditujukan untuk mendalami dan memahami minat bakat siswa. Maka dari itu, desain kurikulum ini lebih sederhana, mendalam, dan fokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi siswa. Konsep Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Nadiem Makarim ialah merdeka dalam berpikir. Dengan demikian, kurikulum ini menjadi masa bagi guru dan siswa untuk bebas berpikir, juga bebas dari beban pikiran dalam melakukan proses belajar, sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi pendidik maupun siswa. Nah, kurikulum Merdeka ini menjadi penyempurna bagi kurikulum 2013. Menurut beberapa penelitian, kurikulum Merdeka memiliki pengaruh lebih tinggi terhadap motivasi belajar siswa, dikarenakan proses
proses belajarnya yang lebih mandiri, lebih merdeka, serta memberi keleluasaan ruang untuk berekspresi. Berlandaskan motivasi ini, siswa cenderung berdaya untuk melakukan kegiatan dalam proses belajar, sehingga mampu mencapai prestasi atau hasil sebagaimana tujuan. Nah, lalu apa sih perbedaan mendasar antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013? Yang pertama, kurikulum 2013 dibuat berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan, sedangkan kurikulum Merdeka menambahkan pengembangan profil pelajar Pancasila. Kedua, pada kurikulum 2013, waktu yang dibutuhkan pada jam pelajaran diatur setiap minggunya, sedangkan pada kurikulum Merdeka dilakukan per tahun. Yang ketiga, waktu pembelajaran pada kurikulum Merdeka lebih fleksibel pada waktu dan ruang, sedangkan kurikulum 2013 melakukan proses pembelajaran rutin selama per minggu dan mengutamakan kegiatan di kelas. Yang keempat, kurikulum 2013 memiliki beberapa aspek penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Sedangkan pada kurikulum Merdeka diutamakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang mana tidak menekan proses belajar. Terjadinya transisi antar kurikulum, yaitu kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka Belajar, guru dan peserta didik masih dalam tahap penyesuaian. Hal yang melatar belakangi kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka Belajar, yaitu kondisi zaman, karena dari waktu ke waktu perkembangan zaman akan berubah dan teknologi akan semakin berkembang dengan pesat. Sehingga cara belajar dan berpikir siswa akan berubah dan menyesuaikan dengan keadaan kodrat alam dan zaman. Adapun perbedaan dasar kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar, yaitu kurikulum 2013 dibuat berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan, sedangkan kurikulum Merdeka menambahkan pengembangan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, pada kurikulum 2013, waktu yang dibutuhkan pada jam pelajaran atau JP diatur per minggu, sedangkan pada kurikulum Merdeka dilakukan jam pelajaran per tahun. Yang ketiga, waktu pembelajaran yang dibutuhkan pada kurikulum Merdeka lebih fleksibel dibandingkan dengan kurikulum 2013, yaitu dengan melakukan proses pembelajaran yang rutin dilakukan per minggu dan mengutamakan kegiatan di dalam kelas. Dan yang keempat, pada kurikulum 2013 memiliki beberapa aspek penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Sedangkan pada kurikulum Merdeka Belajar diutamakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Adanya perubahan kurikulum pastinya memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi pendidikan di Indonesia. Dampak positifnya, siswa dalam proses pembelajaran dapat mengikuti proses perkembangan zaman, di mana semakin maju dan didukung oleh kepala sekolah, beserta guru dan tenaga pengajar, dan juga peserta didik bahkan lembaga itu sendiri. Yang dimana kepala sekolah dapat berhubungan baik dengan atasannya dan membina hubungan yang baik dengan bawahannya. Kemudian, guru juga harus bermutu. Maksudnya, guru harus bisa memberi dalam proses pembelajaran, bisa dapat dicerna oleh peserta didik. Lalu, siswa juga harus bermutu. Maksudnya di sini peserta didik dapat belajar dengan baik, giat belajar, menjadi siswa yang kreatif dalam setiap pemecahan masalah, serta kritis dalam setiap pembelajaran. Sedangkan dampak negatif transisi kurikulum ini, mutu pendidikan dapat menurun dan perubahan perkembangan kurikulum begitu cepat dapat menimbulkan masalah-masalah baru seperti menurunnya prestasi peserta didik. Hal ini dikarenakan karena peserta didik tidak dapat menyesuaikan dengan sistem pembelajaran pada perkembangan kurikulum yang dilaksanakan atau kurikulum yang baru. Elmore dan Sykes berpendapat bahwa ketika kurikulum diformulasi, dikembangkan dan diimplementasikan di sistem persekolahan hingga dalam kelas, mekanisme pelaksanaan memengaruhi praktek pembelajaran yang selanjutnya berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.
Menurut Elmore dan Sykes, tidak ada jaminan bahwa guru akan mengimplementasikan kebijakan kurikulum sesuai dengan harapan pemerintah. Perubahan kurikulum berdampak bagi pendidikan, terutama memberikan dampak negatif terhadap peserta didik atau siswa yang semakin merendah prestasinya. Sebetulnya perubahan ini juga dapat berdampak pada sekolah, yaitu pada tujuan atau visi sebuah sekolah juga akan ikut berantakan. Kurikulum Merdeka merancang proses pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan kritis. Kurikulum Merdeka pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan kompetensi melalui metode yang didasarkan pada minat bakat dengan keragaman pembelajaran intrakurikuler. Dengan begitu, kurikulum Merdeka seperti namanya yaitu Merdeka, memberikan kebebasan dan mengurangi beban pikiran dengan mengembangkan potensi tiap individu. Kurikulum Merdeka membebaskan siswa dalam mengambil mata pelajaran sesuai minat dan bakatnya pada jenjang menengah atas. Hal tersebut tentu memperbesar motivasi siswa dalam belajar karena materi yang akan dipelajari sesuai dengan passion-nya. Selain itu, pada semua jenjang pendidikan seperti SD, SMP, dan SMA, kurikulum Merdeka memberikan pengalaman belajar di luar konteks mata pelajaran berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Hal ini menjadikan siswa memiliki pengetahuan yang kompleks sehingga siswa mampu mengeksplorasi minat dan bakatnya. Namun, di balik dampak positif terdapat dampak negatif, yaitu adanya ketidaksinambungan di antara mata pelajaran. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa mata pelajaran bahasa Inggris menjadi mata pelajaran pilihan dan mata pelajaran TIK menjadi mata pelajaran yang bersifat wajib. Jika melihat status dua mata pelajaran tersebut, tentu akan terjadi ketimpangan dalam pembelajarannya, karena pada dasarnya bahasa Inggris ini menjadi penunjang pemahaman dalam memanfaatkan TIK. Melihat pembelajaran TIK yang melibatkan lebih banyak penggunaan perangkat teknologi tentu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi siswa untuk mempelajarinya. Tetapi dengan tidak didukung penguasaan terhadap bahasa Inggris, siswa akan kesulitan menguasai materi pembelajarannya. Kita ketahui segala sesuatu pasti ada sisi positif dan negatifnya. Begitupun dengan kebijakan kurikulum Merdeka. Dengan kekurangan yang ada di dalamnya, diharapkan dapat menjadi pembelajaran untuk merancang pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka adalah dua pendekatan pendidikan yang berbeda dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 didasarkan pada pendekatan tematik, pendekatan saintifik, dan memberikan penekanan pada pembelajaran aktif. Di sisi lain, kurikulum Merdeka adalah pendekatan baru yang diperkenalkan dalam rangka memberikan kebebasan kepada sekolah dalam merancang kurikulum sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi peserta didik. Kurikulum Merdeka mengusung konsep fleksibilitas dan juga kemandirian belajar. Transisi antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka tentu memiliki dampak pada sistem pendidikan. Perubahan kurikulum ini membutuhkan waktu dan upaya bagi guru, sekolah, dan siswa untuk beradaptasi dengan pendekatan dan juga tuntutan baru. Dalam beberapa kasus, transisi tersebut dapat menghadirkan tantangan seperti kebutuhan untuk pelatihan tambahan bagi guru dan penyesuaian dalam metode pengajaran maupun penilaian. Namun dengan dukungan yang memadai, transisi ini juga dapat memberikan kesempatan untuk inovasi dan peningkatan dalam pendidikan. Dengan adanya kurikulum Merdeka, diharapkan pendekatan yang memberikan kebebasan dapat memotivasi siswa untuk aktif dalam proses belajar. Namun implementasi yang baik dan dukungan yang memadai dari guru serta sekolah menjadi faktor penting dalam memotivasi belajar siswa. Dalam konteks kurikulum Merdeka, pengembangan pendekatan yang memotivasi dan memfasilitasi kemandirian belajar siswa menjadi kunci dalam memaksimalkan pengaruh positif terhadap motivasi belajar mereka. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan minum es durian campur selasi. Cukup sekian dan terima kasih, sampai jumpa.